Hai guys, apa kabar? Nah, kali ini saya mau bikin banana milk pastry menggunakan puff pastry. Dari segi rasa, menurutku sih lebih enak pastry Denmark atau Danish pastry. Jadi dari segi penampilan, itu lebih cakep menggunakan puff pastry. Danish pastry itu mengandung ragi dan baking soda. Jadi setelah kita buat, itu harus kita diamkan dulu 1 sampai dengan 2 jam. Dan teksturnya itu tekstur roti ya. Kalau puff pastry ya mirip-mirip kalau misalnya kita bikin bolen, adonan itu tidak mengandung ragi atau baking powder, cenderung berlapis-lapis. Jadi dari segi penampilan itu akan sangat cantik kelihatan menggunakan puff pastry dibandingkan Danish pastry. Tapi untuk segi rasa menurutku lebih enak menggunakan Danish pastry, dan ini benar-benar di-approve banget sama anakku. Karena begitu saya ganti dengan puff pastry, dia enggak suka sejak gigitan pertama, langsung ngambek dan nangis. Kandungan mentega pada puff pastry itu lebih sedikit dibandingkan Danish pastry. Inilah sebabnya rasanya itu lebih enak Danish pastry dibandingkan puff pastry pada saat kita membuat banana milk crispy menurutku ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, keluarkan puff pastry kalian lalu diamkan selama 30 menit sebelum digunakan. Bentukannya panjang seperti ini, kalau mau langsung dipanjangin gitu dan di rolling boleh aja, kalau saya potong. Kita tabur sedikit tepung supaya nggak terlalu banyak. Nah, ini agak robek tapi masih bisa kita sambung kok setelah kita rolling nanti. Rolling ke atas, bawah, kiri, dan kanan, lalu balik, lakukan hal yang sama. Saya menggunakan cetakan pisang ukuran besar. Kita cetak seperti ini menggunakan pisau. Jangan putus supaya bentukannya lebih cantik. Nah, bedanya sama Danish pastry, kalau kita cetak kayak gitu dia gampang banyak ya. Tapi kalau puff pastry enak banget diiris dan dibentuk lalu dimasukkan ke dalam cetakan pisang seperti ini. Dan bentukannya juga lebih cantik ya. Jangan lupa untuk mengoleskan margarin tipis-tipis pada cetakan pisang kalian dan ditusuk-tusuk seperti ini supaya nggak mengembung pada saat kita oven. Iris ke semua bagian puff pastry hingga habis. Tenang aja, bagian sisa ini bisa kita manfaatkan kok. Tapi kalau untuk digabung lagi itu agak susah ya. Untuk pisang bisa menggunakan pisang oli atau pisang raja. Untuk resep fla ada di menit 3:34 ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau praktis, gak mau ribet-ribet, beli aja yang instan. Salah satunya adalah merek Mero. Tutupi seluruh permukaan pisang dengan menggunakan fla yang sudah kita masukkan ke dalam piping bag. Penting untuk mengcover seluruh permukaannya sehingga ketika kita tabur dengan keju ataupun choco chips itu bakal cantik kelihatan. Cara memarut keju seperti ini ya teman-teman. Tekan lalu tarik tanpa putus ke ujung parutan. Jadi hasilnya akan lebih besar-besar dan cakep seperti ini. Oke, kita lanjut ke cream pastry. Kocok cream pastry dengan gula halus sampai menyatu dan homogen. Tuang 1/4 pasta vanila. Aduk kembali. Lalu kita ayak tepung terigu dan maizena seperti ini. Kocok kembali menggunakan whisk. Sisihkan setelah sudah tercampur rata. Kita panaskan susu, jangan terlalu panas ya. Lalu kita tuang sedikit dan campurkan ke dalam larutan kuning telur. Setelah itu kita tuang lagi ke dalam susu sisa tadi dan kita aduk hingga rata dan panaskan kompor. Teruslah mengaduk dan jangan berhenti. Kalau sudah terlihat menggumpal seperti ini, kita matikan kompor, aduk terus sampai mengkilat, sampai halus dan tidak ada gumpalan-gumpalan lagi yang terlihat. Saya mengaduk ini kurang lebih 30 sampai dengan 40 detik ya. Ini sudah mulai kelihatan halus. Kita tambahkan dengan margarin atau butter. Aduk lagi hingga hasil akhirnya akan mengkilat. Kalau akan tidak digunakan, kalian bisa simpan di kulkas dengan posisi seperti ini. Ini kita sudah panggang suhu tinggi selama 20-30 menit suhu 220 derajat. Akan sangat mudah untuk dilepaskan dari cetakan. Tara, ini dia hasilnya. Selamat mencoba di rumah.